Mengapa semua kehidupan di bumi akhirnya mati? Kekuatan apakah yang menentukan hasil ini? Apakah ada cara untuk memperpanjang kehidupan manusia? Apa akibatnya jika manusia dapat mencapai keabadian? Dalam episode ini, kita akan dengan cermat menelusuri jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut, dan kesimpulan yang kita ambil akan memungkinkan Anda memahami sepenuhnya rahasia kehidupan. Mengejar keabadian tampaknya merupakan keinginan indah umat manusia sejak zaman dahulu, tetapi tidak ada seorang pun yang pernah berhasil. Melihat seluruh dunia biologis di bumi, tidak ada makhluk yang bisa abadi. Hewan yang berumur paling panjang yang diketahui di bumi adalah spons kaca yang hidup di laut dalam. Umur kelompoknya dapat mencapai 11.000 tahun, tetapi pada akhirnya tidak dapat lolos dari kematian. Bahkan ubur-ubur abadi yang diyakini memiliki potensi keabadian, nyatanya hampir mustahil untuk mencapai keabadian. Karena para ilmuwan telah menemukan bahwa mekanisme pertumbuhan terbalik ubur-ubur Turritopsis immortali hanya akan dipicu dalam keadaan yang sangat spesifik dan harus terus membelah. Mekanisme pertumbuhan terbalik Turritopsis dohrnii akan menyebabkan mereka menghabiskan 90% cadangan energinya. Sebelum Turritopsis dohrnii dapat menunjukkan kemampuan ajaib ini, ia mungkin telah dimakan oleh musuh alaminya. Oleh karena itu, di seluruh bumi, akhir semua kehidupan adalah sama, dan tidak ada seorang pun yang dapat lolos dari siklus kehidupan dan kematian. Mengapa demikian? Prinsip apa yang menentukan hasil ini? Mungkin ada 4 mekanisme yang mengarah pada hasil ini. Mekanisme pertama adalah mekanisme fisika. Bila Anda bertanya kepada fisikawan tentang hukum apa yang paling membuat frustrasi di alam semesta, dia mungkin akan menjawab tanpa ragu bahwa itu adalah hukum peningkatan entropi. Pada tahun 1850, fisikawan Jerman Clausius mengusulkan hukum ini, yang disebut hukum paling kejam di alam semesta. Bahkan ilmuwan jenius Einstein mengatakan bahwa hukum peningkatan entropi adalah hukum pertama sains. Apa hubungan antara hukum peningkatan entropi dan akhir kehidupan di bumi? Sederhananya, hukum alam yang diungkapkan oleh hukum peningkatan entropi adalah bahwa tujuan akhir semua materi di alam semesta adalah kehancuran. Bukankah itu terdengar kejam? Namun inilah misteri utama alam semesta kita. Tidak hanya kehidupan di bumi yang mengikuti hukum peningkatan entropi, tetapi benda-benda langit di alam semesta tidak terkecuali. Sama seperti matahari di langit, ia masih bersinar dengan stabil, memberikan kita cahaya dan panas. Namun para ilmuwan berspekulasi bahwa dalam waktu sekitar 5 miliar tahun, bahan bakar di dalam matahari akan habis dan akan mengembang menjadi raksasa merah. Kemudian, matahari akan berevolusi menjadi nebula planet dan menghilang ke udara tipis. Tentu saja, hal ini tidak akan terjadi dalam waktu yang lama. Jadi tidak perlu khawatir. Ada juga lubang hitam misterius di alam semesta. Meskipun mereka tampak sangat kuat dan memiliki umur yang tampaknya tak terbatas, mereka pada akhirnya akan menguap sepenuhnya dan menghilang. Oleh karena itu, hukum peningkatan entropi telah sepenuhnya mengungkapkan bahwa di alam semesta kita, baik kehidupan maupun materi lain, tidak akan memiliki umur yang tak terbatas. Mekanisme kedua adalah mekanisme biologis.
Setiap orang harus tahu bahwa sel adalah unit dasar kehidupan, dan pembelahan sel adalah dasar pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan kehidupan. Jika manusia ingin hidup selamanya, maka sel manusia harus terus membelah secara berkala. Namun sayangnya, ada batasnya berapa kali sel dapat membelah. Penelitian ilmiah telah menemukan bahwa terdapat struktur telomer pada kedua ujung kromosom sel. Setiap kali sel membelah, telomer menjadi sedikit lebih pendek. Ketika telomer memendek sampai batas tertentu, sel-sel tidak dapat lagi membelah dan akan menua dan mati. Ini seperti memasang jam umur untuk sel. Percobaan para ilmuwan juga telah mengonfirmasi bahwa fibroblast manusia, ketika dikultur secara in vitro, biasanya hanya dapat membelah sekitar 50 kali, setelah itu mereka berhenti membelah dan mengalami apoptosis. Selain itu, ada beberapa gen dalam tubuh manusia yang disebut gen penuaan, yang juga mempercepat penuaan dan berakhirnya organisme. Meskipun ada beberapa gen dalam tubuh manusia yang disebut gen umur panjang, yang membantu menjaga kesehatan organisme dan menunda penuaan. Hal ini tidak dapat mencegah penuaan kehidupan. Selain itu, gen manusia tidak 100% akurat selama proses replikasi dan beberapa kesalahan akan terjadi. Seiring berjalannya waktu, kesalahan genetik ini dapat terakumulasi, menyebabkan berbagai penyakit dan mempercepat kemerosotan kehidupan. Mekanisme ketiga adalah mekanisme evolusi biologis. Bagi kita manusia, akhir kehidupan tentu saja sangat menyedihkan. Namun, secara keseluruhan, alam tidak terlalu peduli dengan kelangsungan hidup setiap individu. Apa yang dipedulikan alam? Yang menjadi perhatiannya adalah pembangunan berkelanjutan seluruh sistem biologis bumi. Ilmuwan manusia telah menghitung bahwa jika harapan hidup manusia diperpanjang hingga 200 tahun, populasi global akan melampaui 30 miliar dalam 100 tahun, yang akan menyebabkan runtuhnya sumber daya bumi secara total. Ini akan menjadi bencana bagi bumi. Justru karena itulah, selama evolusi kehidupan di bumi, alam telah menetapkan batas umur untuk setiap makhluk hidup. Banyak makhluk di alam juga diam-diam mematuhi aturan yang ditetapkan oleh alam. Di padang rumput Afrika, singa yang menua akan secara sukarela meninggalkan kelompoknya untuk memberi ruang bagi singa yang lebih muda. Mekanisme ini memastikan pembaruan dan penghilangan kumpulan gen spesies, yang memungkinkan gen yang lebih dinamis dan mudah beradaptasi untuk diwariskan. Ada hewan di Australia yang disebut kuol yang bahkan lebih ekstrim. Kuol jantan mati massal setelah kawin. Kenapa mereka melakukan ini? Untuk membebaskan sumber makanan bagi keturunan mereka. Strategi yang tampaknya kejam ini memungkinkan populasi kuol bertahan hidup di lingkungan kering selama 5 juta tahun. Dari contoh di atas, tidak sulit untuk melihat bahwa akhir kehidupan adalah kebijaksanaan bertahan hidup yang harus dimiliki makhluk hidup di bumi agar dapat melanjutkan spesiesnya. Mekanisme keempat adalah mekanisme keseimbangan ekologi. Akhir kehidupan di bumi sangat penting bagi keseimbangan dan stabilitas seluruh ekosistem bumi. Jika semua kehidupan di bumi dapat abadi, maka sumber daya di bumi akan segera habis. Kehidupan baru tidak akan dapat lahir, dan spesies tidak akan dapat berevolusi.
Jika pohon-pohon di hutan dapat terus tumbuh tanpa pohon-pohon mati dan membusuk, maka nutrisi di hutan tidak dapat didaur ulang. Tanah secara bertahap akan menjadi tandus, dan tanaman baru akan sulit tumbuh. Hal ini akan menyebabkan herbivora tidak memiliki cukup makanan dan akan mati kelaparan, karnivora juga akan terpengaruh. Dan seluruh ekosistem bumi akan runtuh. Penelitian ilmiah juga menemukan bahwa jika tidak ada makhluk hidup di bumi yang mati, siklus karbon bumi akan runtuh dalam 10 tahun dan semua makhluk hidup akan mati lemas. Dari sini kita dapat melihat bahwa kepunahan kehidupan di bumi sebenarnya adalah metabolisme bumi itu sendiri. Setiap spesies di bumi memiliki peran dan posisi spesifik di seluruh ekosistem bumi. Matinya kehidupan lama akan memberi ruang bagi kelahiran dan perkembangan kehidupan baru, yang dengan demikian mendorong keseimbangan dinamis ekosistem dan evolusi spesies bumi. Meskipun alam tidak menghendaki makhluk hidup di bumi berumur terlalu panjang, manusia tidak mungkin menyerah. Memperpanjang kehidupan manusia selama mungkin, atau bahkan mengejar keabadian, tetap menjadi topik hangat yang dipelajari dalam komunitas ilmiah manusia. Pada tahun 2023, ilmuwan manusia menggunakan teknologi penyuntingan gen untuk memperpanjang umur tikus sekitar 41%. Miliarder lembah silikon Peter Thiel menghabiskan ratusan ribu dolar setiap tahun untuk terapi transfusi darah dengan harapan dapat menunda penuaan dan hidup hingga 120 tahun. Namun, efektivitas metode ini masih harus dibuktikan oleh waktu. Dapat diprediksi bahwa manusia akan terus bekerja keras untuk melawan penuaan dan memperpanjang hidup. Tetapi beberapa ilmuwan manusia telah mengeluarkan peringatan. Kunci untuk memerangi kematian bukanlah sekadar memperpanjang hidup, tetapi meningkatkan kualitas hidup. Padahal, kita semua tahu bahwa bagi daging dan darah manusia untuk mencapai keabadian, itu bertentangan dengan hukum alam semesta dan mustahil untuk dicapai. Meski akhir kehidupan tidak dapat dihindari, makna kehidupan terletak pada menghargai setiap momen dalam waktu yang terbatas, berusaha menciptakan kenangan indah, dan membiarkan kehidupan berkembang dengan kecemerlangan yang unik. Apakah menurut Anda manusia harus mengejar keabadian? Semua orang dipersilakan untuk berdiskusi. Selamat datang untuk berlangganan dan berbagi saluran saya. Sampai jumpa di lain waktu.